Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Wa qala Imam Syafi'i fi qawlihi, ridun nasi ghayatan la tudrak wa ridullahi ghayatan la tudrak fatruk ma la tudrak wadruk ma la tudrak. Anna qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Oke, kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Oke, alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah untuk kawan-kawan sekalian dimanapun kita berada, khususnya sahabat-sahabat Bank BI, Bank Indonesia, Bank Sentral Indonesia, dan untuk santriwati sekalian yang ada di pondok pesantren Umi Darussalam. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan diri. Orang yang di hadapan kalian adalah bernama Wahyu Putra. Di sini akan saya sampaikan kepada kalian tentang sosialisasi dan juga edukasi mengenai cinta, bangga, dan paham rupiah. CBP, Cinta, bangga, paham rupiah. Oke, di sahabat CBP dimanapun kita berada, khususnya di wilayah Kaltara, Kalimantan Utara. Sebagai seseorang yang diamanai dari Badan Pengelola Keuangan Haji sebagai salah satu dai kemaslahatan Republik Indonesia, dan juga dari mitra Lasnas PPBA di antara 5 mitra lainnya, ada Rumah Zakat, Solo Peduli, kemudian Lazistu, dan juga Las Persis, dan salah satunya adalah Lasnas PPBA. Di sini Ustadz akan menyampaikan kalian bukan hanya sebagai guru, tapi juga sebagai seseorang yang akan memberikan informasi mengenai CBP, cinta, bangga, dan paham rupiah. Sekarang kita lihat bahwasanya ketika kita mengenal yang namanya CBP, cinta, bangga, dan paham rupiah, maka kita harus menghadapi bahwasanya di dalam Indonesia mata uang Indonesia adalah mata uang rupiah, dan kita harus mencintai mata uang kita. Salah satu bagaimana caranya kita mencintai adalah dengan cara satu, kita harus mengenali karakteristik dari mata uang rupiah sendiri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya agar kita merawat, kemudian kita menjaga mata uang rupiah, dan terakhir adalah menjaga mata uang rupiah kita dari yang namanya unsur keamanan bagi yang ada di wilayah kita, masyarakat, maupun yang ada di dalam dunia kita. Oke, sekarang kita sudah mengenal yang namanya mata uang rupiah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya agar kita bangga terhadap yang namanya mata uang rupiah. Karena kita tahu bahwasanya negara Indonesia salah satunya adalah kota Pulau Sigitan dan juga Ligitan itu menggunakan mata uang ringgit. Akhirnya negara tersebut, pulau tersebut diambil alih oleh negara Malaysia. Maka penting bagi kita untuk bangga dan juga menggunakan yang namanya rupiah. Oke. Kemudian ada yang namanya bagaimana caranya kita harus paham terhadap rupiah, karena menghindari dari yang namanya hacking, skimming, malware, dan juga dari unsur-unsur penipuan lainnya, sehingga kita harus paham bagaimana caranya kita mengelola dengan bijak tentang bertransaksi, bijak dalam berbelanja, dan juga bijak dalam berhemat. Oke. Paham semuanya? Oke. Sekarang kita akan mengenal yang namanya mata uang rupiah. Sebelum itu, yang ingin saya sampaikan kepada kalian adalah bahwasannya di awal tahun 30 Oktober 1946 itu adalah awal mula di mana negara Indonesia menerbitkan yang namanya ORI. Apa itu ORI? Uang rupiah, uang Republik Indonesia. Oke. Kemudian di tahun 1947 di mana Indonesia mengeluarkan yang namanya ORIDA, yaitu uang Republik Indonesia daerah. Kemudian di tahun 1 Januari 1950 Indonesia menerbitkan yang namanya uang WIS, yaitu Republik Indonesia Serikat. Kemudian di 10 Maret 1950 berlaku kebijakan Bank Syariah di mana uang tersebut tetap berputar dan ada. Tahun
tahun 1 Mei 1950 ori dan orida ditarik dari peredaran. Kemudian 17 Agustus Indonesia kembali membentuk NKRI dan akhirnya beredarlah uang rupiah logam dan juga uang rupiah kertas, sehingga pada tahun 2016 kalian sudah melihat ini adalah tahun edisi cetakan 2016 yang dimana benang-benang yang ada itu diubah kembali di tahun cetakan 2022 di mana bentuknya lebih efisien dan juga pengamanannya lebih. Oke, ini untuk bagaimana caranya kita mengenali yang namanya mata uang rupiah. Kemudian kita mengenali yang namanya karakteristik rupiah. Oke, karakteristik rupiah. Kemudian kita lihat ada yang namanya tahun emisi dari tahun di sini 2016 dan yang di sini ada di 2022. Kemudian ada yang namanya sebutan pecahan nominalnya, entah itu 100.000, 50.000, 20.000. 100.000 kita lihat gambar pahlawannya siapa? Dan juga Muhammad. Oke, kalau di 50.000 Insinyur Juanda. Kalau di 20.000 Dokter Ratu Launi. Kemudian ciri-ciri umumnya. Nah, ingat ini ada ciri-ciri umumnya untuk santriwati sekalian. Di sini ada yang namanya gambar tersembunyi. Jadi kalau misalnya di sini nanti ada gambar tersembunyi kelihatan kalau misalnya menggunakan sinar UV dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya kode tunanetra. Nah, kode tunanetra yaitu menggunakan blind code, di mana mereka bisa meraba dan bisa, kalau misalnya mereka tidak bisa melihat, mereka bisa meraba di sini. Oh, di sini uangnya 100.000. Kemudian di sini nanti ada uang 50.000. Bagaimana? Kemudian ada yang namanya benang pengaman. Benang pengamannya bagaimana? Di sini benang pengamannya agar cetakan-cetakan orang di luar sana tidak bisa meniru, karena ini benangnya menggunakan benang pengaman menggunakan serat kapas. Kalau kita di kertas ini menggunakan serat kayu, kalau misalnya dalam pencetakan uang menggunakan serat kapas. Oke. Kemudian ada yang namanya gambar saling isi. Apa tadi gambar saling isi? Namanya recto verso. Nah, ini adalah gambar saling isi, di mana dari uang 100.000 ataupun 50.000 itu bisa terlihat nantinya. Kemudian ada yang namanya tanda air. Nah, tanda air dan juga ada multi color image, kelihatan image nantinya. Oke. Kemudian selanjutnya, kenapa kita harus menjaga uang rupiah kita? Yang paling penting bagaimana caranya kita menjaga dengan 5J. Ingat, 5J. Yang pertama, jangan dicoret. Jangan dicoret. Jadi kita tidak boleh mencoret mata uang kita. Kemudian jangan dilipat. Dan ketiga, jangan di staples. Keempat, jangan diremas. Dan kelima, jangan dipasang. Silakan. Ya. Kenapa kita harus belajar dari yang namanya mata uang Jepang? Karena mereka menghargai yang namanya mata uang mereka dengan yen. Karena mereka memiliki budaya merawat uang, karena di dalam mata uangnya terdapat gambar pahlawan mereka. Kemudian kita harus melihat bahwasannya bagaimana cara kita menjaga rupiah. Kita harus menggunakan 3D, yaitu dengan cara dilihat, kemudian diraba, dan juga terawat. Nah, kalau misalnya kita melihat mata uang kita bisa melihat secara seksama. Kemudian kita bisa merabanya, entah itu dari intaglio-nya, kemudian ada yang namanya blind code. Kalau misalnya tadi kita melihat dari yang namanya teknik warnaan jelas, kemudian ada color shifting, silakan masuk. Kemudian ada benang pengaman dan multi color pattern image color. Bagaimana dengan di terawat? Kita bisa melihat dari yang namanya gambar recto verso-nya. Kemudian ada yang namanya watermark. Nah, ini untuk watermarknya kita bisa lihat untuk gambar-gambar yang ada. Jadi kelihatan ya secara jelas. Kemudian kita lanjut. Untuk penguatan uang kertas didesain sedemikian rupa. Kalau di sini dicetakan 2016. Nah, ini cetakan 2016. Benangnya masih sesuai di tengah. Kalau misalnya cetakan 2022, baik dia 100.000 ataupun di
50.000 ataupun 20.000, dia sama di bagian pojok kiri. Ya, sebagai contoh. Oke. Kemudian, bagaimana kita bisa menguatkan mata uang kita? Konsep dasarnya yaitu mempertahankan gambar utamanya, mudah dikenali, menyulitkan pemalsuan, dan juga masa edarnya lebih lama. Sekarang kita bisa melihat, ini adalah salah satu contoh di mana mata uang untuk gambar watermark. Jadi dia sesuai 100.000, 50.000, ini tadi dokter Atulangi di 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, dan 1.000. Jadi gambar watermarknya kelihatan. Oke. Kemudian kita lanjut ke penguatan uang rupiah dari tahun 2016 dan juga di 2020. Misalnya di tahun 2016 perbedaannya hanya selama 2 cm. Jadi yang di sini 151, kemudian 50.000 149 cm, kemudian di 20.000 147. Kemudian kalau di 2022 cetakan edisi 2022 itu dari 151 ke 146 cm, kemudian 141 cm. Dan di sini ada masyarakat ataupun orang di luar sana tidak mudah untuk memalsukan, sehingga mata uang rupiah bisa terjadi. Kemudian ada yang namanya unsur pengaman yang hanya bisa dilihat dari yang namanya benang-benang ultraviolet. Kalau misalnya kita melihat di sini, kita bisa melihat benang ultravioletnya ada di daerah belakang. Ini untuk daerah belakang dan hanya bisa terlihat menggunakan sinar UV. Jadi kalau misalnya untuk adik-adik sekalian, santriwati sekalian, ketika menemukan uang khususnya di luar sana, yang harus dilihat adalah bagaimana caranya kita melihat, kemudian meraba, kemudian bagaimana cara meneraba. Ini yang paling penting. Ada yang namanya benang-benang pengaman tersebut. Oke, kemudian kita akan masuk ke benang pengaman. Di sini hanya bisa menggunakan teknik microlens. Ini kalau misalnya dalam dunia percetakan, ini menggunakan yang namanya teknik microlens, yang dimana sangat sulit untuk dipalsukan. Kenapa? Karena di sini menggunakan cetak kasar. Jadi kita bisa meraba di sini, oh ya asli, atau mungkin palsu bisa kelihatan. Oke, benang pengaman teknik microlens yang menggunakan dynamic effect movement. Kemudian ada yang namanya color shifting. Ini adalah salah satu bentuk color shifting yang ada. Kalau misalnya kita lihat di 2016, kita melihat di sini namanya color shifting. Nah, ini berbeda sekali dengan cetakan-cetakan yang ada. Sementara di 2022 kita bisa melihat bahwasannya color shiftingnya kelihatan, dan sehingga kita bisa melihat oh, ini asli, sehingga masa edarnya sangat berlaku. Oke. Alhamdulillah untuk kawan-kawan sekalian dimanapun kita berada, mengapa kita harus bangga terhadap mata uang rupiah? Karena ini sebagai simbol kedaulatan kita, sehingga kita tidak mudah terjajah oleh bangsa-bangsa luar, dan juga ini sebagai wujud kebanggaan kita dalam menggunakan yang namanya mata uang rupiah, termasuk lesan benar. Dan ini juga termasuk alat pembayaran, di mana kita bisa melihat alat pembayaran kita. Kalau misalnya untuk saat ini ada yang namanya QRIS dengan menggunakan transfer, atau mungkin nanti suatu saat ada yang namanya CBDC, yaitu sistem mata uang digital yang akan diterbitkan oleh Bank Sentral Indonesia. Dan juga sebagai pemersatu bangsa kita, bahwasanya dari dulu sampai sekarang mata uang rupiah kita, mata uang kita adalah mata uang rupiah. Sebagai sumber transaksi, bagaimana caranya kita bijak dalam bertransaksi, bagaimana kita bijak dalam berbelanja, dan juga bagaimana bijak kita berhemat. Maka buat adik-adik sekalian, dan khususnya kawan-kawan Bank BI dimanapun kita berada, silahkan kalau misalnya ada yang ingin menyimpan uang, silahkan simpan uang di bank, agar kita bisa menjaga diri kita, cinta, bangga, dan paham rupiah. CBP Cinta, bangga, paham rupiah. Oke, cukup sekian dari apa yang bisa disampaikan. Apabila ada yang benar, ada yang berubah, apabila ada yang salah, ada yang
Subhanallah istighfar dari jami atau bukan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.